People pleaser itu bukan karena kita pengen nyenengin semua orang, tapi karena kita punya masalah dengan inner child kita. Yuk kita bahas, let's get it. People pleasing itu dilakuin sama kita-kita yang punya sakit hati dari kecil. Merasa selama ini kita nggak pernah dimengerti, merasa kita nggak pernah dilihat, dan merasa kita nggak pernah dianggap penting. Jadinya kita berusaha setengah mati buat nyenengin semua orang, buat nurutin kemauan semua orang, seolah menyingkirkan ego kita. Padahal sebetulnya itu kita cuma berharap pada akhirnya mereka bakal ngebales kita, menghargai kita dengan cara yang sama. People pleasing itu terlihat selfless, terlihat nggak ada ego. Padahal sebetulnya ada egoisme yang kuat di balik itu semua, yang menyakiti hati kita lebih dalam lagi. Katakan sekarang, hal yang paling sering lo tutup-tutupin dari banyak orang. Anjir, gue capek lagi nyenengin semua orang, padahal gue nggak bahagia. Yang paling lo rasain tuh kayak gimana? Ya hari-hari ngelucu, terus ketawa mulu. Orang lain sih seneng ya, tapi kadang tuh ada momen gue capek lagi. Tapi kayak, lo bahagia gak kalau lihat orang lain bahagia? Jujur sekarang kebahagiaan gue cuma liat orang lain bahagia. Lo people pleaser ya? Mungkin kali ya. Lebih baik lo kehilangan orang lain daripada diri lo sendiri. Dan lo juga pasti udah tahu bahwasannya diri lo lebih butuh lo daripada orang lain. Mau sampai kapan lo tahan nafas biar orang lain bisa nafas? Mau sampai kapan lo dermawan empati terhadap orang lain dan pelit empati kepada diri sendiri? Pada akhirnya di suatu hari nanti, orang yang bakal ada sama lo terus, bahkan sampai lo mati nanti, itu cuma diri lo. Orang yang bikin final decision buat lo keluar dari suatu permasalahan, itu diri lo. Orang yang pertama kali tahu kenapa lo ngerasa sedih, itu diri lo. Orang yang pertama kali tahu lo lagi ngerasa seneng, itu diri lo. Terus kapan lo mau nyelamatin diri lo? Masalah yang meneru, perasaan yang rapuh. Semakin lu jadi orang yang gak enakan, semakin banyak pula orang yang akan mendatangi lu. Tapi ingat, mereka itu datang bukan karena suka atau karena ingin berteman sama lu dengan tulus. Melainkan, mereka itu datang karena lu mudah dimanfaatkan. Manfaatkan secara emosional, fisikal, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena lu gak akan mungkin bilang enggak. Lu tuh gak bisa nolak. Lu tuh ingin menyenangkan banyak orang. Dan kenapa sih lu tuh selalu khawatir dan ketakutan gitu dengan respon orang lain yang kecewa? Karena permintaannya gak lu iyakan gitu. Padahal yang mana itu tuh bukan tanggung jawab lu, men. Ya gua tahu kok, lu pasti takut dengan rasa kesepian. Lu takut untuk ditinggalkan. Jadi gak apa-apa banget gua dimanfaatin, yang penting orang-orang nemenin gua dan selalu berada di sisi gua. Coba deh, ketika lu mulai menolak permintaan-permintaan mereka, perhatiin dan hitung, ada berapa banyak orang yang bakalan stay. Itu paling nggak lebih dari 5 atau bahkan 3 orang. Akhirnya aku memutuskan untuk melakukan 5 hal ini agar berhenti menjadi people pleaser. Yang pertama, berhenti mengatakan ya ke semua hal. Dan setelah sekian lama beradaptasi, jadi jauh lebih mengerti bahwa memang kita ini bukan superhero yang harus bertanggung jawab atas kesulitan dan perasaan yang orang lain miliki. Secondly, belajar mengungkapkan perasaan dan juga pendapat pribadi. Dulu, menurutku menghindari perdebatan adalah cara terbaik untuk menghargai perasaan dan juga pendapat orang lain. Tapi ternyata itu salah. Tanpa sadar ternyata selama ini aku sudah memberikan validasi tak kelihatan bagi banyak orang bahwa perananku, keberadaanku, komentar, dan pendapatku itu nggak penting-penting banget kok untuk dihargai. Berikutnya adalah menanamkan mindset bahwa people come and go. Karena percuma, selalu berusaha membuat orang lain happy, menjaga perasaannya orang lain, itu nggak akan pernah menjamin dan membuat mereka untuk stay di sisi kita. Fun fact-nya adalah mereka akan pergi ketika sudah waktunya. Dan yang keempat adalah put myself first. Ini bukan egois ya, tapi bayangin aja, gimana ceritanya kita sibuk untuk mengisi gelas orang lain supaya orang lain tidak kekurangan, sementara kita masih kehausan. Dan terakhir, set boundaries. Bukan untuk jadi orang yang kaku ya, hanya aja dengan memberikan batasan yang jelas, kita juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa belajar menghargai keberadaan kita.